Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Darwin Sarkawi. Sore hari ini kita kehadiran tamu dari Taman Siswa Palembang, Universitas Taman Siswa Palembang, Pak Ebing. Bukan orang Bandung ya, tapi ini orang Muba. Pak Ebing sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih muda. Semangat. Kayaknya berguyur tua. Guyur tua. Tapi hitungannya masih muda, Pak. Ya. Di laboratorium Taman Siswa. Di paskanya. Oh, di pasca, laboratorium pasca sarjana. Ilmu pemerintahan, jadi laboratorium khusus ilmu pemerintahan, Pak. Oh, untuk yang dibahas apa sih yang diteliti? Kalau ini kan berdasarkan aturan ya, Pak. Ah. Karena kita ilmu pemerintahan ini kan kembali ke aturan namanya Lamspak kan. Nah, Lamspak itu mengatur tentang wajib setiap prodi itu harus memiliki laboratorium sesuai dengan prodi kan. Nah, kalau kita itu kan prodi ilmu pemerintahan kan, di pasca sarjana di S2 atau magister ilmu pemerintahan, maka wajib memiliki yang namanya laboratorium ilmu pemerintahan. Nah, itu spesifik itu diatur kan, apa fungsi laboratorium itu untuk apa semacam itu diatur dalam aturan Lamspak yang baru. Nah, gitu. Apa aturannya? Aturannya itu yang pertama peran laboratorium, Pak. Jadi laboratorium itu lebih ke dapur lah istilah kita bilang itu. Jadi semua muatan atau semua kegiatan itu baik kegiatan dosen, mahasiswa, kajian, baik pun dengan nanti hubungan dengan masyarakat atau apapun di sana pekerjaannya, Pak. Misal kalau contoh untuk dosen, itu semua kegiatan penelitian dosen, pembuatan buku, jurnal itu ada di laboratorium. Nah, kemudian untuk mahasiswa misalkan penelitian dan semacamnya tadi, baik pun misalkan dalam tesis, itu nanti prosesnya lewat sana, Pak, sebelum ke selanjutnya kan. Kemudian untuk kajian-kajian ke masyarakat, kegiatan PKM misal seperti itu, atau juga ada kerjasama dengan lembaga terkait, diatur juga di sana, Pak. Jadi fungsi laboratorium itu kayak dapur masak lah kalau analoginya, Pak. Jadi sebelum menu itu sebelum sampai ke pelanggan atau dihidangkan, semua di sana, Pak, diaturnya itu. Apa yang akan diajarkan ya? Jadi peran laboratorium sangat sentral, Pak. Terpusat di situ. Jadi kalau suatu prodi itu mesti wajib punya laboratorium itu. Karena semua kepentingan dosen, mahasiswa, dan lain-lain itu ada di sana yang mengatur, Pak. Oke, yang terakhir apa yang diteliti di laboratorium ini terkait ilmu pemerintahan? Baik, yang terakhir yang baru kemarin itu, Pak, itu pengabdian masyarakat. Nah, di Kelurahan 29 Ilir itu untuk S2-nya PKM namanya pengabdian kepada masyarakat itu untuk dosen, Pak. Nah, kemarin kami sudah mengutus 2 dosen, Dr. Husam dan Dr. Dery untuk sebagai narasumber di kegiatan PKM. Nah, tapi segala urusan pengajuan semacamnya tadi, bentuk kajian, materi, laporan itu di laboratorium, Pak, yang membuatnya, yang mengaturnya, yang menyeleksi kan tidak sembarang. Misalkan tema sosialisasi masalah sampah itu kan ditentukan. Misalnya contoh gini, sebelum laboratorium menentukan tema atau judul kegiatan sosialisasi itu, dia akan melihat ternyata kita akan melakukan PKM di daerah A misal contoh. Nah, daerah A itu dikaji dulu, Pak, oleh laboratorium. Oh, ternyata wilayah A ini masalahnya masalah sampah misal. Masalah termasuk banjir. Di daerahnya juga ya? Di daerah juga. Jadi maka kami mengusulkan ke dosen yang akan ditugaskan wajib tema sosialisasinya berkenaan dengan problem yang ada di masyarakat yang akan menjadi tempat PKM gitu, Pak. Nah, itu fungsi laboratorium. Jadi dia mengidentifikasi, menentukan tema apa sesuai dengan, jadi balance, Pak. Jadi bukan berarti setiap dosen tuh sudah PKM saja seperti itu. Jadi survei dulu. Bukan keinginan dosennya ya. Jadi makanya kan ada freedom of tinggi kan salah satunya kan ke masyarakat kan, Pak. Nah, jadi kalau kita tidak tahu apa masalah masyarakat, tidak bisa sembarang mengkaji saja. Jadi harus dikaji dulu, ternyata di wilayah ini masalahnya A. Maka dosen yang ideal untuk ditugaskan siapa tuh? Dan dilihat juga, Pak, dosen kan ada berbagai macam latar belakang kan. Seperti misalkan latar belakang pemerintahan, latar belakang administrasi publik itu akan menentukan ternyata dosen ini backgroundnya A, pengalamannya A. Ini cocok nih untuk ditugaskan di PKM kegiatan ini. Berarti tidak sembarang juga menentukan dosennya siapa ya? Nah, itulah fungsi laboratorium, Pak. Jadi kalau selama ini kan kalau belum ada laboratorium, kayak semacam random aja sembarang. Yang penting ada tugas PKM. Tapi setelah punya laboratorium ini kita menentukan tidak sembarang. Dosennya siapa, masalahnya apa, nanti kelok, Pak. Nah, betul yang kemarin kan Dr. Husam itu, kenapa kami mengutus dia? Itu kami punya alasan, Pak. Husam Usman? Bukan, Husam aja. Husam dari Unsri?
Ya, dari Unsri. Nah, Oh. jadi beliau itu kan punya background pengalaman di Jepang itu 2 tahun, Pak. Iya. Dan dia memang memahami tentang sampah. Nah, makanya kami lah menugaskan dia untuk itu karena nah waktu PKM itu luar biasa sambutan dari masyarakat di situ. Karena pemilihan dosen yang tepat dengan problematik yang tepat. Nah, itu, Pak. Gini, Pak. Seperti itu Iya, ya. Pak. Husam baru selesai dapat S3. doktor. Iya, baru-baru itu. Ide dokter apa sih yang ditelitinya? Kalau Sam itu meneliti kemarin masalah songket. Oh. Tapi dihubungkan dengan kebijakan publik, Pak. Karena kemarin beliau cerita, kalau tidak salah ini, nanti kalau memang ada waktu konfirmasi aja ke beliau, menceritakan tentang bahwasanya kegiatan songket kita ini kan belum ada semacam kebijakan yang mengatur kan. Nah, sehingga beliau tuh mengusulkan untuk ada kebijakan yang berkenaan dengan songket sebagai ciri khas dari Kota Palembang seperti itu. Masalah songket ini. Ya, tapi kan karena beliau itu ke administrasi publik kan, Iya. jadi dari sisi kebijakan dilihat, Pak. Misalnya kebijakan yang mengatur masalah songket atau aturan seperti itu, gitu. Berarti dari juga yang orang-orang di pemerintahan ya terlibat. Iya, terlibat, Pak. Jadi kan pemerintahan ini kan bukan hanya sekedar politik, Pak. Jadi kan pemerintahan ini kan ilmu yang satu rumpun itu kan masalah ilmu politik, kemudian hukum internasional, ilmu pemerintahan itu kan satu linearitas kan. Jadi tidak hanya sekedar masalah administrasi, tapi masalah kebijakan, tapi lebih menekankan bagaimana sebenarnya pemerintahan ini bisa menghasilkan produk atau paling tidak memberikan usulan. Oh, bahwasanya kebijakan yang A ini kurang tepat nih, seperti itu. Makanya kemarin sih beberapa tahun yang lalu kan kami juga terlibat dalam membantu pembuatan naskah akademik, Pak, dalam salah satu perda di Kota Palembang. Nah, jadi sebenarnya lebih kalau kita berbicara soal perda dan semacamnya tadi, itu sangat tepat sebenarnya kalau melibatkan dari ilmu pemerintahan. Karena dari kurikulum saja, Pak, itu ada namanya kebijakan publik yang dipelajari. Salah satunya. Nah, jadi artinya produk yang dihasilkan dari dokter ilmu pemerintahan itu akan luar biasa dalam membantu pembuatan peraturan daerah seperti itu, Pak. Berarti kabarnya di Taman Siswa banyak juga orang-orang yang terlibat di pemerintahan. Iya. Termasuk juga orang-orang yang mengambil keputusan di pemerintahan. Kalau banyak mungkin ada, tapi kalau banyak bisa dikatakan seperti ini, Pak. Kami memiliki dosen tidak tetap ya, dosen NIDK. Kalau dulu kan ada dosen NIDN dan NIDK. Kalau sekarang kan dosen NIDK dan ini kan tidak ada lagi namanya NUPTK 1. Nah, dosen NIDK yang termasuk kepala dinas macam tadi kan itu termasuk kategori dosen tidak tetap, tapi terlibat, Pak. Sekarang masih mereka terlibat dalam mengajar, membantu kami di situ kan. Artinya kami memiliki dosen-dosen yang dari ASN itu sangat membantu untuk memberikan kontribusi. Bagaimana sih sebenarnya implementasi dari kebijakan suatu kebijakan dan juga kontribusi terhadap implementasi dari ilmu pemerintahan itu sendiri, Pak. Jadi kalau kita kan kalau dosen misalkan non ASN kan mungkin kajian secara akademik, teoritis itu luar biasa kan. Tapi NIDK ini dosen yang ASN ini yang bisa dikatakan memberikan kontribusi dalam implementasi. Oh, kebijakan A nih kami sudah jalankan nih di dinas-dinas pendidikan, misalkan di dinas Bapeda semacam tadi. Jadi luar biasanya di Taman Siswa ini kan ada kolaborasi lah, Pak, antara dosen yang NIDN dan juga dosen yang NIDK atau sekarang itu dosen tetap dan dosen tidak tetap seperti itu. Tapi dengan background yang berbeda itu kan jadi akan mempersatu, jadi memperkuat dunia keakademikan yang ada di program studi kami, Pak, seperti itu. Oke, keterlibatan dengan pemerintahan secara khusus misalnya, Pak Ebing, seperti apa, Pak Ebing? Apakah kita memang melibatkan diri di keputusan banyak keputusan di pemerintahan, misalnya di Kota Palembang atau Sumatera Selatan? Kalau saya rasa kalau untuk terlibatan langsung belum ada ya, Pak, atau mungkin saya yang belum mengetahui, tapi karena memang ada beberapa dosen kita yang backgroundnya kepala dinas semacam tadi, yang jelas dalam bentuk pengimplementasian itu mereka sudah terlibat di situ, Pak. Jadi ya, misalnya kebijakan masalah Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, kami juga punya dosen yang dulu backgroundnya itu dari dinas pendidikan seperti itu, Pak. Kemudian juga misalkan tentang masalah
Dinas Pendapatan Daerah kami juga punya, prodi kami kan dari Bapeda seperti itu kan. Nah, artinya meskipun mereka tidak terlibat langsung atau yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan, tapi dalam pengimplementasian itu mereka lebih tahu dan paham, Pak. Jadi kami punya 2 dosen yang secara teoritis ada, secara praktis ada. Nah, 2 dosen ini ketika diskusi berkolaborasi, maka muncullah suatu yang hal luar biasa yang disampaikan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kan punya oh, dosen A yang mengajarkan secara teoritis akademik seperti ini nih misalnya kebijakan. Dosen B yang latar belakangnya ASN akan bilang, oh kami seperti ini dalam penerapannya di dinas kami seperti itu. Nah jadi mahasiswa itu dapat 2 background yang berbeda sehingga mereka benar-benar paham mata kuliah atau kurikulum yang diajarkan di prodi kami, Pak. Gitu. Khusus ilmu pemerintahan. Ya. Oh. Tapi memang taman siswa melibatkan diri ya Iya. di pemerintahan. Kalau melibatkan diri itu sudah pasti, Pak. Karena begini, kalau universitas itu atau perguruan tinggi itu memang harus memiliki kolaborasi dengan dinas terkait, dengan DPR, dengan masyarakat, dengan ormas semacam tadi. Itu kan tidak bisa dilalui. Itu bagian daripada tridharma perguruan tinggi. Makanya kami beberapa ini melakukan MOU dengan dinas terkait. Contoh misalkan dengan wali kota, kemudian dengan wali kota Prabumbuli semacam Murai ini. Itu kan keharusan MOU itu, Pak. Karena memang tuntutan juga. Begitu juga dengan lembaga-lembaga lain. Misalkan di kepolisian, di kelurahan. Itu harus ada, Pak. Baik MOA maupun MOU yang tadi dilakukan. Sudah merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh teman siswa, Pak Ebing? Ya, jelas belum, Pak. Oh, belum. Kalau hanya mungkin sekarang ini bersyukur dengan apa yang ada, tapi kan harus terus berkembang. Dunia pendidikan ini sekarang kan sudah beda pola, Pak. Sudah berubah. Jadi kita tidak bisa lagi berdiam diri, apalagi di kondisi saat ini kan dunia pendidikan seperti sudah mengarah ke industri juga, Pak. Jadi ada kebutuhan daripada mahasiswa sebagai pegawai gitu kan untuk kenaikan pangkat semacam ini tadi. Ada juga yang membutuhkan untuk apa namanya semacam prestisi kan. Jadi ada banyak hal yang dimana perguruan tinggi juga tidak bisa harus cukup puas. Jadi walaupun sekarang sudah kita anggap bagus, tapi tetap kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini, Pak, tuntutan zaman. Contoh misalkan sistem perkuliahan bagaimana diatur sedemikian rupa, yang penting tidak melanggar aturan, seperti itu, Pak. Oke, Pak Ebing, banyak mahasiswa kita di S2. Alhamdulillah, Pak, di S2 itu sudah lumayan banyak. Artinya dalam per tahun itu mungkin ratusan, Pak. Oh. Dalam 2 semester ya. Mungkin 1 semester itu lebih dari 50 ya. Jadi artinya sudah di angka itu kan sudah di angka yang cukup bagus, Pak. Karena kalau kita memperhatikan S2 di kampus lain, apalagi di negeri kan ada batasan, tidak terlalu banyak, Pak. Paling taman 20. siswa berarti lebih banyak ya? Lebih banyak, karena memang menyiapkan kuota besar tuh taman siswa. tidak itu kan masalah kuota mahasiswa kan akan berhubungan dengan rasio dosen, Pak. Misalkan contoh, berbanding dengan rasio dosen dan mahasiswa kan 1/20 kan. Nanti kalau kami punya dosen ada 11, Pak. 12 ada 13 lah, sekarang 2 nama lagi kan. Nah, artinya kami bisa menerima mahasiswa itu kalikan saja 2. Jadi 20 dikali misalkan dengan 13 itu, dengan jumlah itu kami bisa, Pak, menerima mahasiswa. Artinya kuota cukup. Karena diatur dengan rasio. Jadi tidak bisa kalau cuma 5 dosen mau menerima lebih dari 100, kan tidak mungkin. Tapi karena kami sudah yang penting bagi kami teman siswa ini, kami akan menerima masukan dan kemudian juga dengan senang hati membuka ruang untuk mahasiswa atau baik pegawai, baik non pegawai, ASN ataupun itu untuk kuliah di tempat kami, Pak. Yang jelas kami akan memberikan fasilitas yang terbaik, ilmu yang insya Allah itu luar biasa karena kolaborasi dosen ASN dan non ASN kan. Nah jadi seperti itu, dan kami juga akan mengukur kemampuan kami, Pak. Jadi kalau kan ada aturan yang mengatur kan. Kalau memang dosen kami ada 13 ya kami akan menerima mahasiswa ada batasan. Nah, artinya jumlah yang sekian. Jadi tidak ada jangan sampai melanggar aturan. Oke, Pak Ebing aslinya dari mana, Pak? Asli kalau orang tua tuh kan dari daerah Sekayu, Sangadesa, Pak. Oh, Sangadesa. Sangadesa. Tapi kalau kami kan lahir kecil-kecil di Palembang, Pak. Oh, Palembang. Kalau Pak Ebing Palembang ya. Kok nama Ebing bisa muncul sih? Sebenarnya nama Ebing ini nama yang tidak disengaja, Pak. Jadi dulu ada kakak yang sebelah ibu itu
dia kan kuliah, dia punya namanya seorang profesor namanya Profesor Tobing Wong Medan. Oh, Nah, awalnya namanya Tobing, Bang. Tobi ada bingnya ya. Iya, kemudian karena orang tua laki-laki tidak senang dengan kurang senang lah karena Tobing kurang pas, to-nya diganti jadi Ebing seperti itu, Bang. Gitu. Oke, Pak Ebing, terima kasih informasinya terkait kegiatan di Taman Siswa, khususnya pasca sarjana Taman Siswa. Sukses untuk Pak Ebing, Siap, sukses Pak. juga untuk Taman Siswa. Siap. Terima kasih sahabat Detik Sumsel, informasi terkait dengan Taman Siswa, Pak Ebing. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.